Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Alvin Satya Prawira, Fadila Saskia Difta, dan Noval Alwanda, yang akan membahas tentang konsep dan implementasi public-private partnership. Mungkin langsung slide pertama langsung dibahas oleh Dila. Pada Dila, disilakan. Baik, terima kasih atas waktunya, Vin. Yang pertama yaitu konsep public-private partnership. PPP memiliki definisi yang beragam. Secara sempit, PPP dapat diartikan sebagai kesepakatan formal seperti penyediaan infrastruktur atau artikan secara luas yang mencakup skala jenis kerjasama antara pihak pemerintah dan swasta. Menurut Komisi PP Inggris, PP adalah suatu hubungan berbagi risiko berdasarkan kesepakatan antara pihak pemerintah dan swasta, termasuk sukarelawan untuk mendorong kebijakan publik yang diinginkan. Implementasinya berupa hubungan jangka panjang dan fleksibel yang dituangkan dalam kontrak untuk menyediakan layanan yang didanai publik. Karakteristik umum dari public-private partnership tersebut yang pertama bersifat formal, lalu merupakan hubungan jangka panjang bagi para pihak. Selanjutnya ada berfokus pada hasil, ada unsur berbagi risiko bagi para pihak, lalu terakhir ada pihak swasta mencakup lembaga komersial dan sukarelawan. Berikutnya yaitu jenis program dari public-private partnership tersebut di bidang pendidikan. Yang pertama ada pendanaan pendidikan, lalu yang kedua ada penyelenggaraan pendidikan, yang ketiga ada pengembangan kebijakan pendidikan, lalu yang keempat ada dukungan kegiatan sekolah, dan yang kelima dukungan kegiatan siswa. Lalu public-private partnership tersebut dalam bidang vokasi pendidikannya, yang pertama mekanisme pendidikan yang dijalankan dengan skema PPP memperkuat kapasitas dan kemampuan para pengajarnya. Lalu yang kedua ada lembaga pendidikan vokasi dan pihak swasta bersama-sama mengelola penawaran atau supply dan permintaan atau demand. Lalu yang ketiga, pelaksanaan program dilaksanakan berdasarkan prinsip kerjasama, yaitu partnership dengan otonomi dalam hal keuangan dan kepegawaian yang melibatkan para pengambil keputusan. Baik, dikembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Dila. Mungkin selanjutnya yaitu manfaat dari PPP itu sendiri. Itu yang pertama penghematan biaya, lalu yang kedua itu ada pembagian risiko, yang ketiga itu perbaikan atau mempertahankan tingkat pelayanan, yang keempat yaitu peningkatan pendapatan layanan, yang kelima adanya pelaksanaan yang lebih efisien, lalu yang keenam itu adanya manfaat ekonomi yang lebih luas. Lalu selanjutnya jenis-jenis dari PPP. Yang pertama itu kontak service. Kontak service merupakan kontrak antara pemerintah dan pihak swasta yang melaksanakan tugas tertentu, misalnya jasa perbaikan, pemeliharaan, atau jasa lainnya. Umumnya dalam jangka pendek 1-3 tahun dengan pemberian kompensasi atau fee. Lalu yang kedua ada kontrak manajemen. Kontrak manajemen, biasa disebut dengan manajemen kontrak, adalah kontrak kerjasama di mana pemerintah menyerahkan seluruh pengelolaan atau operation dan maintenance suatu infrastruktur atau jasa pelayanan umum kepada pihak swasta dalam masa yang lebih panjang, umumnya 3-8 tahun. Lalu yang ketiga yaitu kontrak sewa. Kontrak sewa ini adalah kontrak di mana pihak swasta membayar uang sewa untuk penggunaan sementara suatu fasilitas umum dan mengelola, mengoperasikan, serta memelihara dengan menerima pembayaran dari para pengguna fasilitas atau user fees. Penyewa atau pihak swasta menanggung risiko komersial. Masa kontrak pada umumnya 8-25 tahun. Lalu yang kelima, ada konsensi atau consension. Adalah wujud kerjasama di mana pemerintah memberikan tidak saja tanggung jawab pengelolaan, tetapi juga aset dan investasi baru. Konsensi adalah pengembangan dari leasing. Dalam hal ini, pihak private tidak hanya menyewa aset, tapi juga dapat mengembangkan aset baru. Risiko kerugian semua ditanggung oleh private. Konsensi tepat dilakukan jika investasi skala besar diperlukan untuk pengembangan atau perbaikan layanan. Masa kontrak
pada konsesi ini berkisar dari 25 sampai 30 tahun. Lalu yang kelima ada Build Operate Transfer. Build Operate Transfer adalah kontrak antara instansi pemerintah dan badan usaha atau swasta, di mana badan usaha bertanggung jawab atas desain akhir, pembiayaan, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan sebuah proyek investasi bidang infrastruktur selama beberapa tahun, biasanya dengan transfer aset pada akhir masa kontrak. Umumnya, masa kontrak berlaku antara 20 sampai 30 tahun. Lalu yang keenam yang terakhir yaitu divestasi. Divestasi merupakan penjualan aset atau saham atau pengembalian manajemen di mana pemerintah tetap berperan sebagai fungsi regulasi dan kontrol, sedangkan pembangunan, pengelolaan, dan maintenance sudah ditanggung oleh private. Mungkin selanjutnya praktik PPS di Filipina yang akan disampaikan oleh Noval Alwanda. Kepada Noval, silakan. Baiklah, terima kasih Alvin. Saya akan melanjutkan pembahasan pada praktik public-private partnership di Filipina. Filipina adalah negara pertama di Asia yang melembagakan partisipasi sektor swasta dalam infrastruktur dan proyek pengembangan. Pada tahun 1990, Filipina memberlakukan Undang-Undang Build Operate Transfer atau BOT yang diamandemen dan diganti dengan revisi Undang-Undang BOT dan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya pada tahun 1994. Yang kemudian direvisi lebih lanjut pada tahun 2012 dan revisi Undang-Undang BOT beserta revisi IRR tahun 2012 membentuk hukum dan kerangka peraturan yang mengatur mengenai public-private partnership di Filipina. Pemerintah Filipina juga mengesahkan peraturan pemerintah daerah tahun 1991, di mana ini mendorong pemerintah daerah untuk pengadaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur dan pembangunan melalui PPP ini. Selama 3 dekade terakhir, public-private partnership telah menjadi komponen kunci dari keseluruhan strategi dan agenda pembangunan pemerintah Filipina untuk pertumbuhan yang inklusif, di mana pemerintah telah memperkenalkan banyak reformasi pemerintahan dengan kerangka BOT yang mengatur PPPS ini sendiri. Reformasi tersebut meliputi pembentukan Badan Pengatur Public-Private Partnership, sebuah pusat PPP dan fasilitas pengembangan dan pemantauan proyek untuk memberikan dukungan finansial demi persiapan proyek PPPS ini sendiri. Pemerintah eksekutif dan edaran kebijakan khusus telah dikeluarkan dengan jelas mendefinisikan dan merinci proses dan mekanisme PPPS, termasuk peran, tanggung jawab, dan fungsi berbagai pihak yang terlibat. Salah satu kebijakan penting tersebut adalah Perintah Eksekutif 136 tahun 2013 yang mana mengatur ulang PPP Center dan melampirkannya ke Otoritas Ekonomi dan Pembangunan Nasional. Lanjut. Selanjutnya masuk ke gambaran khusus pelaksanaan PPPS di Filipina. Terdapat beberapa sektor dalam pelaksanaan PPPS di Filipina ini, yang mana ada sektor jalan, rel kereta api, pelabuhan, bandara, energi, air dan limbah, infrastruktur sosial, dan sektor lainnya. Yang pertama itu ada sektor jalan, di mana Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya melaksanakan proyek jalan dan menawarkan konsesi untuk proyek PPP. Namun untuk proyek Metro Manila Skyway Stage 3, Toll Regulatory Board bertindak sebagai badan pelaksana. Dalam pelaksanaan PPPS di sektor jalan ini terdapat beberapa tantangan yang dilalui. Antara lain, yang pertama terdapatnya pembatasan investasi asing, di mana dibatasi pada 40% untuk proyek Greenfield. Membatasi persaingan di sektor ini karena saham pengendali di perusahaan proyek milik perusahaan lokal. Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk melonggarkan pembatasan investasi asing untuk menarik investor internasional. Lalu adanya keterlambatan pembebasan lahan
di mana telah menjadi tantangan umum dalam proyek jalan. Selanjutnya ada beberapa tantangan terkait pengadaan. Yang pertama, seperti tender di masa lalu telah mengalami penundaan, apalagi tender tertentu tidak memberikan waktu yang cukup bagi pengembang untuk menyiapkan penawaran. Di masa lalu, pemerintah memperkenalkan perubahan struktur proyek selama proses tender, dan sektor swasta memiliki kesempatan terbatas untuk merundingkan persyaratan utama kontrak, terutama mengenai alokasi risiko. Selanjutnya ada sektor rel kereta api, di mana memiliki beberapa tantangan, antara lain yang pertama seperti pembatasan investasi asing, di mana sama seperti sektor jalan, ini dibatasi pada 40% untuk proyek greenfield. Pemerintah pun mengambil langkah-langkah untuk melonggarkan pembatasan investasi asing untuk menarik investor internasional. Selanjutnya, pembebasan lahan tetap menjadi tantangan utama. Lalu ada proyek LRT 6 yang tidak cukup menarik minat pasar karena tantangan kelayakan proyek. Selanjutnya ada beberapa tantangan terkait pengadaan, antara lain tender di masa lalu mengalami penundaan, dan di masa lalu pemerintah memperkenalkan perubahan struktur proyek selama proses tender, serta adanya sektor swasta yang memiliki kesempatan terbatas untuk merundingkan syarat-syarat utama kontrak, terutama mengenai alokasi risiko. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Alvin. Dikembalikan. Oke, terima kasih Noval. Mungkin selanjutnya yaitu pada sektor pelabuhan. Departemen Transportasi dan Otorisasi Pelabuhan Filipina, sebuah badan usaha milik negara, adalah badan-badan kontraktor utama pemerintah di sektor pelabuhan. Tantangan pada sektor pelabuhan diantaranya, yang pertama yaitu adanya pembatasan investasi asing, dibatasi pada 40% untuk proyek Greenfield. Membatasi persaingan sektor ini karena saham pengendali di perusahaan proyek milik perusahaan lokal. Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk melonggarkan pembatasan investasi asing untuk menarik investor internasional. Lalu tantangan kedua, adanya gabungan fungsi regulasi dan pengembangan dari otorisasi pelabuhan Filipina yang menciptakan konflik kepentingan. Lalu yang ketiga, yaitu adanya kasus di mana tender dibatalkan. Dan ini menyebabkan ketidakpastian di antara para penawar. Lalu selanjutnya pada sektor yang keempat, itu sektor pada bandara. Sebagian besar bandara di Filipina dimiliki oleh DOTR melalui badan eksekutif seperti Otoritas Bandara Internasional Manila atau Otoritas Penerbangan Sipil Filipina. Namun, DOTR ini diidentifikasikan sebagai lembaga pelaksana untuk sebagian besar proyek bandara dalam draft proyek unggulan infrastruktur yang direvisi oleh NEDA. Tantangan di sektor bandara diantaranya yang pertama, adanya pembatasan investasi asing, dibatasi pada 40% untuk proyek Greenfield. Membatasi persaingan di sektor ini karena saham pengendali di perusahaan proyek ini memiliki perusahaan lokal. Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk melonggarkan pembatasan investasi asing ini untuk menarik investor dari internasional. Lalu tantangan yang kedua yaitu telah terjadi pembatalan tender KPS selama 5 tahun 2017 di masa lalu. Daftar proyek prioritas yang direvisi menunjukkan bahwa sebagian besar proyek bandara PPP diupayakan untuk diperoleh melalui proposal yang tidak diminta. Selain itu, proyek-proyek ini belum disiapkan atau disusun oleh sektor publik yang dapat mengakibatkan proposisi pembangunan yang tidak layak secara komersial. Lalu yang kelima ada di sektor energi. Energy Regulatory Commission atau disingkat ERC adalah badan independen yang bertanggung jawab untuk mengatur industri tenaga listrik. Hal ini juga bertanggung jawab untuk menyetujui perjanjian pasokan listrik bilateral dan perjanjian pengadaan layanan tambahan, dan untuk menetapkan tarif roda distribusi, utilitas distribusi, dan koperasi listrik. Adanya tantangan di sektor energi, diantaranya yang pertama, perencanaan sistem tenaga memerlukan perbaikan, karena kebutuhan negara tidak selalu terpenuhi, karena adanya kendala dalam sistem transmisi dan kelebihan kapasitas di beberapa daerah. Lalu yang kedua, tantangannya yaitu pengembangan proyek menghadapi tantangan dalam pada perolehan pendanaan, karena pemberi pinjaman umumnya mencari jaminan pembayaran dari off-taker pemerintah. Lalu yang ketiga,
Sifat variabel teknologi energi terbarukan menghadirkan tantangan tambahan dalam mengelola stabilitas jaringan Filipina dan dalam mengamankan pasokan energi yang dapat diandalkan, terutama ketika diperkuat melalui konsentrasi geografis seperti di Negros. Lalu tantangan terakhir pada sektor energi yaitu efektivitas sistem EVOS sangat penting untuk menjelaskan prosedur dalam memperoleh izin dan lisensi. Lalu selanjutnya penjelasan terkait air, limbah, infrastruktur sosial, dan sektor lainnya akan dibahas oleh teman kita yaitu Dila. Kepada Dila disilakan. Baik, terima kasih Alvin. Selanjutnya yaitu air dan air limbah. Penataan kelembagaan untuk sektor air dan sanitasi air limbah di Filipina telah rumit dengan tumpang tindih antara fungsi eksekutif, regulasi, dan penyediaan layanan. Tidak ada organisasi pusat yang bertugas mengawasi operasional seluruh sistem penyediaan air dan sanitasi. Badan atau lembaga yang menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang dapat bertindak sebagai lembaga kontraktor untuk proyek air dan sanitasi PPPS. Tantangan di sektor air dan air limbah tersebut, yang pertama, batas 40% pada investasi dan kepemilikan asing menghambat persaingan dan menjadi tantangan bagi pengembangan KPS di sektor ini. Lalu yang kedua, Pemda terkendala dengan sumber daya teknis dan anggaran yang terbatas untuk persiapan proyek. Juga pedoman bagi LGU untuk membentuk usaha patungan dengan sektor swasta untuk proyek KPS tidak ada. Lalu yang ketiga, dalam proyek LGU, tingkat tarif terlalu rendah untuk pemulihan biaya. Yang keempat, kerangka kelembagaan terfragmentasi dan ada banyak badan pengatur untuk sektor ini. Lalu yang terakhir, pengeluaran untuk studi di lingkungan dan sosial untuk investasi proyek air tidak dapat diperoleh kembali melalui mekanisme rebasing tarif di bawah perjanjian konsesi yang juga menghambat investasi air. Lalu yang ketujuh, infrastruktur sosial. Infrastruktur sosial biasanya mencakup proyek-proyek mengenai infrastruktur dan layanan kesehatan, infrastruktur dan layanan pendidikan, perumahan sosial, penjara dan pusat pemasyarakatan, gedung pemerintah dan olahraga, dan fasilitas rekreasi. Berbagai departemen, biro, kantor, komisi, otoritas, atau badan pemerintah nasional termasuk GOCC, lembaga keuangan pemerintahan, universitas dan perguruan tinggi negeri, dan LGUS diberi wewenang untuk menandatangani kontrak PPPS. Tantangan di sektor infrastruktur sendiri yaitu ada pembatasan investasi asing, dibatasi pada 40% untuk proyek Greenfield, membatasi persaingan di sektor ini karena saham pengendali di perusahaan proyek milik perusahaan lokal. Pemerintahan mengambil langkah-langkah untuk melonggarkan pembatasan investasi asing untuk menarik investor internasional. Lalu yang kedua, pasar KPS infrastruktur sosial relatif belum teruji karena hanya beberapa proyek yang telah memasuki tahap penghargaan atau konstruksi. Lalu yang ke-8, sektor lainnya, pusat kemitraan pemerintahan swasta melacak kemajuan proyek PPPS di Filipina yang diperbarui secara berkala dan dipublikasikan di situs web PPPS Center. Baik, demikian penjelasan dari saya. Dikembalikan ke Alvin. Oke, terima kasih Dila. Mungkin tadi adalah terakhir terkait pembahasan public-private partnership. Mungkin sekian dari kami kelompok 1. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf jikalau ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.